Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Apa kabar pemirsa semuanya? Jejak Islam di hari ini ada di Darul Quran Aceh, Provinsi Aceh. Apa kebahagiaan yang paling menyenangkan kehidupan kita? Tentu semua orang akan mencari sebuah kata yang disebut dengan kata kebahagiaan, dan rezeki yang paling besar adalah ketenangan dan kebahagiaan. Ternyata ketenangan, kebahagiaan akan menghampiri setiap hamba Allah yang dia mengucapkan kalimat-kalimat kemuliaan di lisan dan pikiran dan hatinya. Apalagi untayan-untayan tersebut adalah untayan kalam-kalam Rabbani, kalam-kalam Quran yang dia masuk ke dalam lisannya, dalam hatinya, dalam pikirannya, lalu dia mentadaburkan Quran, lalu melihat nilai-nilai aplikatif dalam sebuah Quran. Dan di Jejak Islam hari ini pemirsa, kita ada di sebuah pesantren yang melahirkan para penghafal Quran yang ada di Provinsi Aceh. Seperti apa jejak Islam yang ada di sebuah pesantren yang mengajarkan nilai-nilai Quran, mentadabur Quran, lalu dia mengaplikatifkan nilai Quran. Mari kita ikuti jejak Islam di hari ini. Al-Quran mengandung ajaran-ajaran pokok menyangkut segala aspek kehidupan manusia dan dalam berbagai permasalahan. Al-Quran bagaikan sumber mata air yang tidak pernah kering ketika manusia mengambil dan mengkaji hikmah isi kandungannya. Salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ayat-ayat Al-Quran adalah dengan banyaknya umat Islam yang menghafalkan Al-Quran. Tradisi menghafal ini bahkan sudah ada sejak masa Nabi SAW dan para sahabat. Ketika wahyu diturunkan, di samping ditulis, Nabi SAW dan para sahabat juga berupaya untuk langsung menghafalkannya. Tradisi menghafal ayat-ayat Al-Quran ini terus berlangsung hingga saat ini. Karena itu banyak berdiri lembaga yang fokus pada tahfiz Al-Quran. Pendidikan membina manusia sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya guna menjadikan manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini yang dilakukan oleh lembaga pendidikan penghafal Al-Quran untuk menjadikan pribadi penghafal Al-Quran dan menerapkan Al-Quran dalam setiap aktivitas kehidupannya. Program tahfiz berupa kegiatan menghafal dan menyetorkan hafalan oleh santri kepada musyrif atau guru halaqah. Kegiatan setoran hafalan itu meliputi setoran hafalan baru, hafalan lama atau murajaah, dan talaki persiapan hafalan. Assalamualaikum Ustaz Alfian, sehat? Alhamdulillah, sehat Ustaz? Alhamdulillah, makasih banyak Ustaz. Aduh, sedang ngapain Ustaz Alfian? Ini kebetulan sedang memverifikasi data santri-santri baru, calon santri baru insya Allah yang akan berapa bergabung. Banyak itu kira-kira? Ini ratusan? Tahun ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Baik, salah satu output dari pesantren ini adalah melahirkan generasi pecinta dan penghafal Quran. Seperti apa Ustaz dalam metode proses pembelajaran untuk menghasilkan output yang berkualitas terhadap penghafal Quran dan mengaplikatifkan nilai-nilai Quran? Ya, baik. Sebelumnya ini terima kasih sekali Ustaz sudah berkunjung ke dayah kami, dayah Darul Quran Aceh. Untuk metode Al-Quran atau pengajaran Al-Quran di dayah Darul Quran Aceh ini, yang pertama kita tentu saja tetap berpegang kepada metode-metode para guru-guru senior kita, dan tentunya ini terus
bersambung sanad keilmuan beliau-beliau itu sampai kepada ulama-ulama dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja kita tetap mempertahankan itu dengan tujuan agar melahirkan generasi penghafal Al-Quran dari daerah Darul Quran Aceh ini yang berkualitas, baik dari segi bacaannya, hafalannya, dan tentu saja akhlakul karimah mereka. Dan terkhusus untuk metode Al-Quran, kita yang pertama tentu saja menerapkan sistem tahsin atau memperbaiki tajwid Al-Quran. Karena ini juga lah yang pertama dulu kami sebagai guru-guru lalui ketika proses menghafal Al-Quran. Dan tentu saja karena alasan-alasan kuat yang lain, diantaranya bahwa tidak boleh kita menghafal Al-Quran itu tanpa memahami tajwid yang bagus, yang benar, sehingga nanti mengakibatkan hafalan yang kita hafal itu kita takutkan akan terhafal dengan tajwid yang salah, dan ini akan lebih sulit untuk dibetulkan di kemudian hari. Nah, untuk menghindari itu, maka kita tekankan pada bulan-bulan pertama setiap santri yang baru menjadi santri dari Hidayah Darul Quran Aceh ini, mereka wajib mengikuti program tahsinul Quran tersebut, yaitu kita baguskan tajwidnya sampai dengan kemampuan tajwid mereka itu insya Allah bagus, dan insya Allah mereka faham baik secara teori maupun prakteknya. Kalau kita ingin melihat time schedule para santri dalam murajaah dan menghafal Quran, itu kira-kira waktu-waktu kapan saja bagi mereka untuk menambah hafalan atau mengulang dan murajaah hafalannya, Ustaz? Ya, baik. Untuk pelaksanaan halaqah Al-Quran di daerah Darul Quran Aceh ini, kita melaksanakannya sebanyak 3 kali dalam sehari semalam. Yang pertama itu halaqah setelah sholat subuh sampai dengan pukul 7 pagi, dan ini biasanya dimanfaatkan santri untuk menyetorkan hafalan baru. Kemudian setelah zuhur mereka ada jam wajib mengaji mandiri, tapi tidak berbentuk halaqah, tapi mereka tetap diam di masjid dan masing-masing diwajibkan untuk mengulang hafalan sendiri kira-kira selama 30 menit setelah sholat zuhur. Kemudian halaqah yang kedua setelah sholat asar sampai pukul 17:15 kurang lebih, dan ini biasanya dipakai santri untuk menyetorkan hafalan yang lama atau murojaah, atau di sini dipakai untuk menyiapkan setoran mereka di halaqah yang ketiga nanti. Halaqah yang ketiga itu dimulai setelah sholat maghrib langsung sampai dengan pukul 20:15. Dan ini di waktu malam ini biasanya dipakai untuk menyetorkan hafalan yang lama, murojaah, atau bagi santri yang sudah setor di subuh dan asar, malam ini di waktu halaqah malam mereka kita fokuskan untuk menyiapkan hafalan untuk disetorkan besok subuhnya. Baik. Kalau kita ingin melihat di Darul Quran, di pusat pendidikan, ini kan antara sains dan Quran kan menjadi di satu ya, Ustaz ya? Iya. Bagaimana cara mereka mengatur waktu antara belajar sains dengan Quran untuk maksimal? Baik. Jika kita bicara kurikulum terpadu antara Al-Quran dengan sains, ini di antara langkah-langkah yang kami siapkan agar anak-anak ini bisa maksimal belajarnya adalah pelajaran sains ini kita atur di jam sekolah ini, di antaranya adalah di jam pelajaran yang bisa dikatakan anak ini masih segar fokus dan konsentrasinya. Kita tidak letakkan pelajaran sains ini di jam-jam menjelang pulang sekolah, karena biasanya anak-anak sudah letih, kemudian sudah lapar dan mengantuk. Jadi di pagi hari itu mungkin jam pertama misalnya di jam 8, jam 9, nah di situ kita masukkan atau kita atur jadwal pelajaran sains. Seorang hafiz bukan hanya menjadi ulama, akan tetapi bisa menjadi dokter, teknokrat, saintis, dan ilmuwan. Sedangkan di dada mereka telah tertanam Al-Quran yang mendorong mereka menjadi muslim yang paripurna. Para santri untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan,
Biasanya, para santri menghabiskan waktu di perpustakaan untuk membaca buku maupun mengerjakan tugas bersama. Kegiatan ini menjadi rutinitas para santri yang dimanfaatkan untuk mencapai target pembelajaran secara maksimal. Para santri penghafal Al-Quran tidak hanya mempelajari ilmu agama. Para santri juga dibekali dengan pengetahuan umum lainnya untuk menambah wawasan. Mereka mempelajari ilmu pengetahuan umum dinilai penting sehingga nantinya dapat melahirkan para santri yang dapat memberikan solusi terhadap persoalan bangsa. Olahraga menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan kesehatan santri di pesantren. Aktivitas olahraga dapat membantu santri untuk menjaga kesehatan tubuh. Memanah menjadi salah satu olahraga rutin yang dilakukan para santri di sini. Jenis olahraga yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bermanfaat dalam melatih keseimbangan dan mengembangkan fokus yang berdampak positif pada kesehatan mental. Kesenian Drapai juga menjadi salah satu aktivitas ekstrakurikuler di pesantren ini, melatih para santri dalam bermain Drapai, sekaligus mengenalkan serta mengajak para mereka untuk melestarikan kesenian tradisional Aceh. Selain itu, setiap gerakan yang dimainkan dapat melatih ketepatan dan kekompakan antar sesama santri, dan di dalamnya juga terdapat syiar keislaman. Pemirsa, keberhasilan dalam dunia pendidikan adalah bagaimana mensinergikan antara pendidikan di rumah tangga keluarga, lingkungan yang baik, lalu memilih sekolah yang baik juga, sehingga menjadikan tiga dimensi ini melahirkan output SDM yang berkualitas. Nah, di samping saya ada Ustadz Fauzal Azifah. Beliau salah satu yang ada di Darul Quran Aceh. Ustadz, seperti apa gambaran output yang ingin dihasilkan oleh Darul Quran Aceh ini? Di Darul Quran Aceh tentu kita beranjak dari visi misi dayah kita itu, yaitu berwawasan luas, berakhlakul karimah, dan tentu juga mampu bersaing secara akademik. Dan ini merupakan yang kita harapkan bagi siswa-siswa nanti yang akan terjun ke masyarakat. Yang berwawasan luas artinya mereka bisa bersaing di dalam hal apapun, kemudian berakhlakul karimah, tentu akhlak yang baik itu adalah akhlak Al-Quran, seperti dari hadis Rasulullah bahwa akhlaknya Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran. Kemudian yang terakhir itu mampu bersaing secara akademik dimanapun mereka berada, apakah itu di jenjang menengah atas ataupun ketika mereka sudah memasuki berbagai perguruan tinggi yang mereka tujukan. Dan ini juga mereka mampu menyimbangi antara ilmu-ilmu Al-Quran dengan ilmu-ilmu umum yang lainnya, yang mana bacaan Al-Quran mereka juga bisa lebih baik dan sangat bisa mereka pertahankan seperti ilmu-ilmu umum yang mereka pelajari di kelas-kelas yang ada di dayah Darul Quran Aceh ini. Baik. Kalau kita ingin melihat bagaimana menyelaraskan antara pendidikan dalam keluarga, terus lingkungan, terus sekolah, agar semua santri ini dapat ketiga hal ini dan saling selaras, dan orang tua pun juga menyokong tentang suatu output yang sedang dicanangkan oleh sekolah. Setiap dunia pendidikan itu, kesuksesan seorang anak dalam menjalani pendidikan itu tidak hanya dari sekolah, tentu juga harus ada sinergitas antara orang tua dengan pihak sekolah. Dalam hal ini di dayah Darul Quran Aceh ini, setiap anak-anak memasuki masa liburan, mereka akan diberikan semacam kertas, yaitu buku pantauan harian mereka di rumah. Di situ ada beberapa item terkait dengan sholat berjamaah, kemudian membaca Al-Quran. Dan ini juga kita minta pantauan dari orang tua
yaitu dengan melegalkan tanda tangan orang tua nanti di setiap kegiatan harian, sehingga itu kita kumpulkan ketika anak-anak kembali ke Dayah, dan ini kita bisa memantau secara tidak langsung bersama dengan orang tua di rumah apa yang kita ajarkan, yang kita terapkan di Darul Quran Aceh ini, kita berharap juga bisa terlaksana di rumah mereka masing-masing, sehingga nanti mereka juga akan terus mempertahankan, akan terus mengulang pembelajaran mereka, dan mereka tentunya terus mempraktekkan ibadah mereka dimanapun mereka berada. Dan tentu kita, karena mereka dalam proses pendidikan, kita harus memantau secara tertulis, ya, secara tertulis, dan itu jadi evaluasi kita setiap semester di Dayah Darul Quran Aceh ini. Kekayaan dan keanekaragaman budaya di Nusantara juga harus dirawat oleh para santri. Melalui kesenian budaya juga akan menata perilaku dan sikap seorang santri dalam berpendidikan dan berkarakter. Kesenian angklung menjadi salah satu kegiatan seni dalam ekstrakurikuler yang diikuti santri. Dengan bermain angklung, mereka juga ikut berperan dalam melestarikan produk budaya dalam negeri. Setiap bunyi nada yang dimainkan dapat melatih sensitivitas indera pendengaran dan meningkatkan kemampuan motorik santri. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. Pemirsa, lantunan Tauji Rabbani yang dibacakan oleh para santri tadi membuat hati kita semakin cinta dengan Quran. Orang-orang yang terbiasa membaca Quran, lalu setiap hari dia membiasakan dengan Quran, pasti dunia bakalan Allah atur dalam kehidupannya. Gazi di samping saya baru berusia 16 tahun lebih kurang dan sudah mengkhatamkan 30 juz hafalan Qurannya, dan yang lebih penting adalah dengan asbabnya Quran, Allah datangkan dunia dan Gazi memperoleh juara di tingkat nasional. Gazi, boleh tidak dijelaskan apa yang menjadi motivasinya Gazi untuk cinta dengan Quran dan menghafal Quran lalu mengaplikatifkan nilai-nilai Quran nanti insya Allah? Bismillahirrahmanirrahim.
Yang pertama, motivasi saya dalam menghafal Al-Quran adalah mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, motivasi saya adalah mengharap syafaat Al-Quran, mengharap syafaat Rasulullah SAW di yaumil qiyamah kelak. Dan yang ketiga, tentunya adalah harapan dari kedua orang tua yang mendorong saya untuk lebih bersemangat dalam mencintai dan menghafal Al-Quran. Motivasi yang keempat adalah bimbingan atau pemberian semangat dari para asatidz dan asatidzah di Dayah Darul Quran Aceh. Mereka lah yang membimbing saya dengan penuh sukacita agar saya dapat mengkhatamkan Al-Quran dan meraih torehan tingkat nasional. Pemirsa, siapa yang tidak bahagia ketika seorang hamba, ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya, maka terputuslah semuanya kecuali 3 hal. Dan salah satunya adalah anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka berbahagialah mempersiapkan pasif pahala, mempersiapkan amal-amal jariahnya, dan mudah-mudahan ketika berjumpa dengan Rabb-nya, maka pahala-pahala mendatangi dalam kehidupannya. Apalagi Quran, setiap yang dia bacakan, maka bisa jadi di dalam kuburnya nanti Quran yang akan menerangi kuburnya dan membahagiakan dan menjadikan taman-taman di dalam kuburnya sebagai taman-taman surga. Mari teman-teman semuanya, pemirsa, mudah-mudahan sebuah perjalanan jejak Islam yang ada di Darul Quran Aceh ini membuat kita semakin cinta dengan Quran dan mempersiapkan pasif pahala. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu 'ajula.